Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Mari saat ini kita mau bersama-sama kembali datang beribadah ke hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita terlebih dahulu, kita mengambil saat teduh. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Saudara, dunia kita adalah dunia yang tidak menentu. Segala sesuatu bisa berubah dengan begitu cepat. Saudara, kita belum tahu hari esok bisa terjadi apa. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia tidak pernah berubah. Itu sebabnya saat ini mari saya mau ajak setiap kita mau memuji Dia. Kita mau menyanyi, kita mau bersorak bagi namanya. Mari dengan hati yang bersyukur, katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, Dia penghibur, pelindung kita. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biar semua yang bernafas, Yang bernafas tak berhenti menyembah Tuhan Allah kita. Kamu bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang sekali lagi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami setiap hari mau bernyanyi, kami setiap hari mau bersyukur kepada Engkau, mau terus bersorak kepada Engkau Tuhan. Meskipun dunia yang kami hidupi sekarang ini ada banyak sekali problema, ada banyak sekali persoalan di dalamnya Tuhan. Segala sesuatu berubah begitu dengan cepat, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, itu sebabnya kami mau terus bersyukur, kami mau terus setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah tidak ada hal apapun ya Tuhan yang bisa menggugurkan iman kami. Tidak ada hal apapun ya Tuhan, baik itu masalah, persoalan apapun yang ada di bumi ini Tuhan. Ataupun mungkin juga berkat-berkat yang kami terima, itu tidak menghalangi kami tetap datang ibadah, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai jalannya ibadah ini. Biarlah hati kami boleh semakin dekat
semakin intim dengan Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, iman kami boleh semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudara, bersama dengan seluruh gereja di sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah, kita memiliki alasan yang kuat untuk kita bisa tetap bergirang di hadapan Tuhan. Amin. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, saya mau ajak kita bernyanyi bersama-sama dengan wajah gembira, dengan wajah yang girang di hadapan Tuhan. Mari katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengan sukacita, mari kita nyanyikan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersama-sama, yo. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita angkat tangan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia
hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus Allah kita. Boleh coba tepuk ya kanan kiri. Suami, istri, anak-anak, papa, mama tepuk katanya, ayo kita bergirang. Kita tetap memiliki hati yang bersuka cita dalam Tuhan. Iya, amin, amin. Mari saudara, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita membutuhkan Allah Roh Kudus yang boleh mencerahkan hati kita, mencerahkan pikiran kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh merenungkannya dan menghidupinya dalam kehidupan setiap kita. Mari kita boleh pujikan Roh-Mu yang hidup, penuhilah aku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Dengan segenap hati kita, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. katakan Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertaiku. yang menyertaiku. Mari kita buka hati pada Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah perenungan firman Tuhan ini membawa penghiburan bagi kami, membawa kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom, senang sekali hari ini saya bisa menyapa Jemaat BCS Medan melalui perenungan firman Tuhan. Saya Timothy Sugianto, saat ini saya melayani di GKI Sion, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan mari kita membuka firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan kita semua, mari kita menyimak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara pergi berekreasi ke kebun binatang? Saya rasa sebagian besar dari kita sudah pernah ke kebun binatang. Bahkan sebagian dari kita mungkin pernah pegang seekor anak singa, menggendongnya, dan berfoto bersama anak singa itu. Dan waktu pegang dan gendong anak singa itu, kita tidak takut, karena meskipun itu singa, tapi dia masih kecil, dia masih lemah, kecil, belum kuat, masih harus dilindungi. Saudara, waktu anak singa itu melihat manusia, mungkin dia yang takut melihat kita. Tapi dalam foto yang satu ini, saudara-saudara, kita melihat seekor anak singa yang sama kecilnya, tapi keadaannya jadi berbeda jauh sekali. Karena siapa yang sedang bersama dengan dia? Ada mamanya, ada mama singa yang perkasa tepat di belakang dia. Kalau dalam posisi seperti ini, saudara-saudara, beranikah kita dekati? Beranikah kita pegang dan kita gendong anak singa itu? Saya rasa setiap orang yang normal pasti tidak akan berani dekat-dekat. Kalau saya jadi anak singa itu, saudara-saudara, maka apapun yang ada di depan saya, atau siapapun yang di depan saya tidak akan takut. Kalau di belakang saya ada mama saya yang perkasa itu, siapa yang berani dekat-dekat dengan saya? Saya tahu saya lemah sebagai anak singa itu, tapi ada yang bersama dengan saya sangat kuat. Saya berani bukan karena saya yang kuat, tapi karena ada siapa yang menyertai saya. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini bukankah seringkali kita juga merasa lemah? Kita merasa tidak percaya diri. Misalnya waktu kita masuk ke dalam suatu pelayanan tertentu di gereja. Ada satu pelayanan yang baru di gereja.
Atau dalam kehidupan kita, misalnya kita memulai sesuatu yang baru. Misalnya masuk ke dunia kuliah. Atau baru saja lulus dari kuliah. Kemudian masuk ke dunia pekerjaan. Atau buka usaha yang baru. Atau pindah ke pekerjaan yang baru. Di situ ada rekan-rekan kerja yang baru semua. Atau melepaskan masa lajang dan memasuki pernikahan. Atau di dalam pernikahan ada kelahiran anak pertama. Atau kita mau memulai cicilan rumah yang harus mencicil selama bertahun-tahun ke depannya. Atau banyak hal lainnya, saudara, yang membuat kita seringkali merasa kecil hati, khawatir, takut. Dan ada banyak pertanyaan, misalnya, saudara, bagaimana kalau nanti titik. Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu yang jelek di depan? Apa yang harus aku lakukan kalau nanti titik. Saudara, bagaimana kita bisa kuat dalam menghadapi begitu banyak hal, begitu banyak pertempuran iman di dalam hidup kita ini? Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat satu tokoh yang bernama Yosua. Saudara, saya membayangkan waktu itu ada perasaan campur aduk dalam pikiran Yosua ini. Waktu itu mentornya, seorang tokoh pemimpin Israel yang luar biasa besarnya bernama Musa, sudah mati. Dan Yosua harus menggantikan tokoh yang luar biasa itu. Bukan cuma menggantikan, saudara-saudara, tapi Yosua harus jadi pemimpin militer. Dia harus jadi panglima perang angkatan bersenjata Israel untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Terus saya bayangkan ini bukan gentar lagi, tapi super gentar. Pasti ada banyak sekali pikiran yang kusut dan semeraut di kepala Yosua pada waktu itu. Dia tahu persis bahwa bangsa Israel ini bukan bangsa yang mudah dipimpin, bukan bangsa yang mudah taat dengan pemimpinnya. Mereka adalah bangsa yang bebal, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang dikit-dikit ngomel, dikit-dikit bersungut-sungut. Dan dia tahu persis bahwa Musa itu adalah orang yang sangat hebat. Dan nantinya Yosua pasti dibanding-bandingkan dengan Musa. Tapi pertanyaan yang paling mengerikan di kepalanya, saya yakin adalah pertanyaan ini. Mampukah dia memimpin bangsanya untuk mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu? Saudara, Yosua ingat sekali bertahun-tahun sebelumnya bagaimana paniknya dan bagaimana pesimisnya 10 orang temannya, teman pengintainya, yang mengatakan bahwa orang-orang di Kanaan itu terlalu kuat. Orang-orang di Kanaan itu adalah raksasa-raksasa yang tinggal di kota-kota yang berbenteng-benteng yang besar sekali. Di sana tinggal bangsa-bangsa yang orangnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Orang-orang Israel seperti belalang kalau dibandingkan dengan orang-orang itu. Selain itu, orang-orang di Kanaan sudah sering perang. Mereka jam terbang perangnya tinggi sekali. Dan mereka selalu siap tempur. Kondisinya siap perang waktu Israel masuk ke dalam kota-kota mereka itu. Ditambah lagi, saudara, sebagian besar tanah Kanaan itu adalah wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung yang membuat suatu penyerangan militer itu sulit sekali. Wow, Tuhan. Ini di mata manusia, saudara-saudara, adalah mission impossible. Ini adalah misi nekat namanya. Misi bunuh diri namanya. Di mata manusia. Saudara, di detik-detik itu saya bayangkan Yosua merasa sangat kesepian sebagai pemimpin. Dan di tepian sebelah timur sungai Yordan itu, Yosua mendapatkan perintah ilahi dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah perintah yang 3 kali ini
sekaligus kalimat penyemangat dari Tuhan untuk Yosua. Kenapa Yosua bisa dan harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Saudara, alasannya ada di ayat yang ke-5. Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Juga di ayat yang ke-9, Tuhan berkata, "Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Yosua akan berhasil menduduki tanah Kanaan itu bukan karena hebatnya kekuatan manusia, bukan karena teknologi armada tempur yang luar biasa canggihnya, tapi karena Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua. Yosua akan berhasil, saudara-saudara, mengalahkan orang-orang di Kanaan itu bukan karena taktik perang gerilya yang jenius, bukan karena Yosua punya ratusan batalion pasukan tempur angkatan daratnya yang elit, tapi karena Tuhan Allah menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Kehadiran Tuhan yang dahsyat itu tidak mungkin akan dikalahkan oleh pasukan manapun di dunia ini. Saudara, waktu Tuhan memberikan perintah kepada seseorang, seringkali Tuhan sekaligus memberikan janjinya. Dan kepada Yosua, Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan seumur hidup Yosua, yang sumbernya adalah kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman di ayat yang ketiga, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu." Di ayat yang kelima, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu." Saudara-saudara, Tuhan janjikan kemenangan demi kemenangan di seumur hidup Yosua. Yang Tuhan minta adalah Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan kitab Taurat, merenungkan firman Tuhan, dan taat, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, di ayat yang ke-7 dan 8 kita bisa melihat ini. "Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya." Saudara, ketaatan kepada Tuhan haruslah melekat pada hidup orang yang disertai Tuhan. Terus saya ulangi kalimat ini. Ketaatan kepada Tuhan haruslah melekat pada hidup orang yang disertai Tuhan. Saudara, di sini tidak lama lagi akan terjadi pertempuran hidup dan mati antara pasukan Yosua dan pasukan bangsa-bangsa di Kanaan itu. Tapi yang sesungguhnya terjadi di sini adalah pertempuran iman. Yosua diperintahkan untuk kuat dan teguhkan hati, bukan karena siapa Yosua, tapi karena siapa Tuhan. Saudara, demikian juga dalam pertempuran iman di kehidupan kita masing-masing. Kalau nanti kita bisa menang di setiap peristiwa pertempuran iman demi pertempuran iman dalam hidup kita, bahkan sampai garis finish kehidupan ini, kita bisa menang, itu bukan karena kita, saudara, tapi karena siapa Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara-saudara, sekitar 8 tahun yang lalu, waktu saya berusia sekitar 32 atau 33 tahun, saya berpikir hidup saya sudah aman, akan jadi guru piano profesional sambil jadi aktivis di gereja yang khusus menangani ibadah dan musik. Dan saya pikir akan begitu terus sampai tua, saudara. Dulu sekali pernah timbul pikiran untuk jadi seorang hamba Tuhan, tapi saya terus merasa saya nggak layak untuk jadi hamba Tuhan. Dan saya berusaha tolak dan berusaha lupakan itu. Tapi sekitar tahun 2013 akhir, saudara-saudara, saya merasa panggilan Tuhan jelas sekali untuk saya.
jadi hamba Tuhan. Akhirnya di pertengahan tahun 2014, saudara-saudara, saya di usia 34 tahun pada waktu itu, saya mulai studi di seminari Alkitab. Saudara, saya berhenti dari semua pekerjaan pada waktu itu yang tadinya bisa support keuangan orang tua, jadi tidak bisa lagi karena studi ini. Saudara, saya ingat sekali di dalam retret para calon mahasiswa seminari Alkitab itu, kami angkatan 2014 di kota Batu, Malang pada waktu itu retretnya. Saudara, di salah satu games, saya dan teman-teman sekelompok waktu itu mendapatkan ayat yang kita renungkan hari ini. Yosua 1 ayat 9. Yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, waktu itu melalui ayat ini, saya merasa seolah-olah Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Timothy memasuki masa studi beberapa tahun ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab aku, kata Tuhan, Tuhan Allahmu menyertai kamu. Maka masuklah saya dan istri ke dalam sebuah hutan belantara kehidupan yang tidak mudah. Karena saya harus menyesuaikan diri dengan semua tuntutan kuliah, tuntutan tugas yang begitu banyak, ya saudara. Dan kami harus hidup dengan keuangan yang betul-betul harus bergantung kepada orang lain. Saudara, di awal semester kedua di seminari Alkitab, saya sempat kebingungan karena keuangan kami dalam kondisi yang gawat darurat. Sampai-sampai setiap kali saya ke kampus, saudara, saya pasti bawa botol minum yang kosong dan diisi di kampus. Dan waktu mau pulang, botol minum itu saya isi penuh, saudara. Diisi di kampus. Supaya waktu sampai rumah, air di rumah bisa dihemat-hemat. Karena keuangan mepet sekali. Sampai-sampai pada waktu itu, saudara-saudara, setiap pulang dari kampus menjelang sampai ke rumah, saya matikan mesin motor saya di jalanan yang menurun. Supaya apa? Supaya bensinnya bisa dihemat-hemat. Saudara, ada kalanya selama saya studi, keluarga di rumah juga dalam kondisi keuangan yang sulit. Saya dan istri sama-sama anak sulung, dan di usia seperti itu seharusnya kami sudah waktunya untuk support keuangan keluarga kami. Keuangan orang tua kami yang secara fisik makin lemah. Dan juga secara finansial makin lemah juga. Tapi kalau mendengar saudara-saudara tentang kondisi keuangan di rumah, kami cuma bisa berlutut berdoa dan perasaan yang tidak berdaya. Saudara-saudara, inilah pertempuran iman yang saya hadapi pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah pertempuran iman itu, kami benar-benar merasakan penyertaan Tuhan. Saudara, sekitar minggu kelima saya kuliah di seminari Alkitab. Saya merasa begitu frustrasinya. Sampai saya cuma bisa menangis. Dan rasanya kepingin pulang ke rumah. Rasanya pingin menyerah, saudara. Tapi ada peneguhan dari Tuhan melalui firman-Nya dalam salah satu saat teduh saya. Waktu kami krisis keuangan di semester kedua, seorang hamba Tuhan membantu kami dengan mencarikan satu orang yang mau dukung kami dalam keuangan. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya dan di wisuda tahun 2019 yang lalu. Terus saya bisa selesaikan studi di seminari itu bukan karena siapa saya, tapi karena siapa Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kisah Yosua adalah juga kisah saya dan juga kisah kita masing-masing. Akan ada selalu pertempuran iman dalam hidup ini. Saudara, apa yang saat ini jadi pertempuran iman dalam hidup saudara? Apakah itu perasaan tidak percaya diri waktu masuk ke dalam pelayanan tertentu di gereja, meneruskan pelayanan sebagai gembala di gereja mungkin, atau sebagai majelis yang baru, atau sebagai guru sekolah minggu yang baru? Ada kegentaran, ada perasaan tidak aman karena
nanti akan dibanding-bandingkan dengan pendahulu kita. Dibanding-bandingkan dengan gembala yang lama, dengan guru sekolah minggu yang lama. Dibanding-bandingkan dengan majelis yang lama. Apa yang saat ini jadi medan pertempuran kita yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit itu, saudara? Pergumulan dengan dosa favorit kita kah? Pergumulan dengan sulitnya mengampuni orang-orang tertentu kah? Saudara, apa yang jadi para raksasa yang tinggal di kota-kota yang berbenteng itu dalam hidup kita saat ini? Mungkin itu adalah satu usaha yang baru yang ingin dirintis, atau bekerja di tempat yang baru dan asing buat kita, atau memasuki pernikahan, atau ada kelahiran anak yang pertama. Saudara, hal-hal yang membuat kita merasa kecil hati, merasa takut, merasa khawatir, ada banyak pertanyaan. Nanti kalau titik bagaimana? Bagaimana kalau nanti terjadi titik. Saudara, biarlah firman Tuhan yang pernah menyapa Yosua ribuan tahun yang lalu, hari ini juga menyapa saya dan saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Di waktu kelahiran Yesus Kristus, malaikat berkata, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan waktu tangannya dan kakinya dipakukan di kayu salib, waktu dia menanggung dosa manusia, Sang Immanuel itu pernah seketika ditinggalkan oleh Bapaknya, supaya kita, orang-orang yang percaya kepadanya, tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Tangan Kristus ditembus paku, supaya tangan Bapa Sorgawi bisa terus menggandeng tangan kecil kita ini di sepanjang umur hidup kita. Dan sebelum naik ke surga, Sang Immanuel itu berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, yang Tuhan minta dari kita adalah kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan hidup taat, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketaatan kepada Tuhan haruslah melekat kepada hidup orang-orang yang disertai Tuhan. Saudara, biarlah dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, ketidakberdayaan kita dalam menghadapi pertempuran iman di hidup ini, kita bisa kuat. Kita dimampukan untuk punya hati yang teguh. Kenapa? Karena ada janji penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap umatnya. So be strong. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin tidak mudah ini, penuh dengan pertempuran iman demi pertempuran iman yang bertubi-tubi datang kepada kami. Tapi firman Tuhan juga menolong, menguatkan, menghibur kami di tengah-tengah segala pertempuran iman itu. Dan Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang kembali menolong kami, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Tahu Timothy Sugianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar itu boleh sekali lagi menguatkan iman setiap kita. Be strong, tetap kuat,
di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara meresponi firman Tuhan dan sembari kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa dalam kehidupan setiap kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku hanya dalam Yesus. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. tak akan goyah iman kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang setia menopang kami. Ajaib Engkau Tuhan yang penuh kuasa, senantiasa beserta bersama dengan kami. Tuhan, biarlah iman kami boleh semakin kokoh, iman kami boleh tetap semakin kuat. Dari hari ke hari semakin kokoh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan-pergumulan, mengalami persoalan-persoalan. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, apakah itu pergumulan secara ekonomi, apakah itu pergumulan di dalam keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Engkau yang terlebih tahu, Engkau Allah yang terlebih mengerti situasi kami. Kami menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan keadaan kami ini Tuhan, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan, arahkan mata hati kami pada saat ini kepada Engkau. Jikalau saat ini mungkin mata hati kami, fokus kami sudah tertuju kepada situasi kami mungkin tertuju kepada diri kami sendiri Tuhan.
maafkan kami, ampuni kami Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami, arahkan mata hati kami saat ini kembali tertuju kepada Engkau saja. Dan mungkin ada di antara kami saat ini yang bergumul, masih bergumul di dalam dosa. Tuhan, ampuni kami, mampukan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan oleh kuasa Kristus, kuasa darah Kristus, itu sanggup untuk membuat kami pulih daripada dosa-dosa kami. Kami tidak ingin lebih lama lagi Tuhan terjerembab di dalam lumpur dosa itu. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami pada kesempatan ini kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, bangsa kami saat ini mungkin menjelang arus balik Tuhan. Kami sangat rindu satu hal, kami tidak ingin adanya peningkatan kasus COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh beri hikmat kepada pihak aparat yang mungkin menjaga setiap jalur masuk dan keluar dari jalan raya supaya semua boleh berjalan sesuai dengan rencana. Dan kami juga terus menyerahkan untuk setiap masyarakat supaya sungguh diberikan kesadaran untuk boleh sadar ya Tuhan atas bahayanya COVID dan mereka mau bekerja sama untuk mereka mau meminimalisir penularan COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam mengelola bangsa ini. Secara khusus secara perekonomian ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap pemerintah kami. Mereka boleh melakukan semuanya dengan hati yang tetap mencintai bangsa ini. Tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, dan inilah persembahan kami. Kami serahkan ini Tuhan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi bukan supaya diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Karena kami sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Doksologi, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti. Biarlah untuk puji-pujian yang kami naikkan, secara khusus firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh tetap tersimpan di dalam hati kami, berakar di dalam hati kami Tuhan, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehari-hari kami semakin menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan, kekuatan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalamnya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan Jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah dari Tuan Tau Timothy Sugianto. Kiranya Tuhan yang terus memimpin, menyertai kehidupan keluarga dari
contoh Timothy untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema Rebuild, membangun kembali, saudara. Kita nanti akan belajar bersama-sama dari kitab Nehemia. Kita akan melihat sesuatu yang penting dan nanti aplikasinya itu sangat kena untuk kita di zaman sekarang ini. Membangun kembali. Ya saudara, ya malam hari ini kita akan masih berbincang-bincang bersama dengan contoh Timothy Sugianto. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah tetap setia, sulitkah? Ya, kita akan kembali merenungkan tentang bagaimana kita bisa tetap hidup setia di hadapan Tuhan. Bagaimana meskipun sulit sekali, saudara, di tengah masa seperti ini, bagaimana kita bisa tetap memiliki hati kehidupan yang setia kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, memiliki hati yang rindu mencari Tuhan ya saudara. Ibadah minggu depan tetap jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian yang terakhir saudara, saya mau mengingatkan setiap kita bahwa kita sekarang ada persembahan diakonia dan misi. Persembahan diakonia dan misi itu akan digabung menjadi satu persembahan. Saudara, dengan adanya persembahan ini, saudara, kita akan membantu ya rekan-rekan kita sesama anggota jemaat maupun di luar anggota jemaat yang membutuhkan. Di luar anggota jemaat ini dalam arti misalnya kemarin ada bencana di NTT ya atau ada bencana di Blitar waktu itu ya, kita bisa menggunakan dana persembahan misi ini untuk membantu mereka, saudara. Oleh karena itu, bagi saudara yang rindu memberikan persembahan untuk diakonia dan misi, ya saudara ya, saudara dapat tetap memberikan di nomor rekening yang sama, atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus. Tetapi di ending daripada digit, saudara tambahkan Rp1. Misalnya kalau saudara memberikan Rp1.000.000, maka di paling akhir saudara tambahkan Rp1 menjadi Rp1.000.001. Misalnya saudara. Ya. Baik saudara, demikian saja pengumuman hari ini. Saya harap kita di rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Kita tetap menjaga protokol kesehatan ya saudara. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.